Sampai sejauh ini, rasanya kita sudah siap untuk mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang rezeki. Untuk melakukan itu, perlu ada kalimat mendasar yang kita tanyakan. Pertanyaan itu adalah, sebenarnya dari mana rezeki bermula? Kebanyakan dari kita menjawab sesuai ilmu tentang motif ekonomi, yaitu modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Definisi kita tentang penciptaan uang atau penciptaan rezeki didominasi oleh definisi yang dibuat kapitalisme. Dan itulah motif keserakahan -3. Pantas saja ketika orang mencari uang cenderung makin menjauhkannya dari kebahagiaan hakiki. Roger Hamilton menyebutnya adanya paradoks kekayaan. Semakin kaya seseorang, semakin hilang kebahagiaannya. Marcel Siever dalam bukunya menyebutkan, akibat definisi kekayaan tersebut, maka hanya ada 1% orang yang kaya. Sisanya 99% orang miskin. Lalu, dari mana sebenarnya rezeki bermula? Mari kita berikan definisi baru yang dengan ini akan membuat kita sangat mudah mengamalkan rahasia magnet rezeki. Dan kita pun mendapatkan rezeki berlimpah. Definisi 1. Rezeki didapat oleh mereka yang membahagiakan manusia yang lain. Ya, sesederhana itu proses penciptaan rezeki. Fokusnya bukan memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Semakin orang lain bahagia dengan keberadaan kita, semakin rezeki mengalir kepada kita. Kekuatan positif 6. Pemilik Facebook, Mark Zuckerberg, mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Dari mana ia mendapatkannya? Tentu saja dari aktivitas membahagiakan miliaran pengguna jasanya. Begitu juga dengan Bill Gates yang membahagiakan pengguna Microsoft. Google dapatkan kekayaan karena memudahkan orang mendapatkan informasi terbaik di muka bumi. Dan semua orang kaya itu memiliki pola yang sama karena mereka mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Makin banyak yang dibahagiakan, makin besar aliran rezeki yang bisa terbentuk. Kamu pun begitu. Dari penjelasan panjang video-video kita sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation, semua bermuara dari ilmu magnet rezeki adalah memudahkan kita semua untuk bisa membahagiakan orang lain. Untuk menjalankannya, kita terlebih dulu harus bahagia dengan positive thinking. Kita sudah kaya, sudah bahagia, sudah cukup, sudah tidak punya hutang, yang ada adalah amanah. Kemudian kita sudah merdeka dengan positive feeling, hati kita tenang, solusi sudah tersedia. Duduk di bangku taman, bukan di roller coaster. Sehingga menjadi pondasi yang kuat bagi kita untuk bisa melakukan aktivitas positif 6, yaitu pengabdian dan cinta kepada manusia yang lain. Pada positive motivation, fokus kita bukan pada diri kita sendiri tapi pada orang lain. Kita jaga kebahagiaan orang lain. Mulai dari orang tua kita bahagiakan, anak dibahagiakan, istri dibahagiakan, suami dibahagiakan, sanak saudara, meluas ke tetangga kita, teman dan sahabat kita, konsumen kita, dan siapapun yang ada di muka bumi ini kita bahagiakan. Bahkan hewan dan tumbuhan kita bahagiakan dengan kehadiran kita. Kita menjadi rahmat bagi semesta alam. Dengan melakukan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation, kita sedang dengan mudahnya menjadi magnet rezeki. Rezeki datang sendiri pada diri kita. Kini semua terjawab, bukan? Semua pola penciptaan rezeki sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kita. Semua menjalankan pola yang sama, yaitu membahagiakan orang lain. Mungkin kamu bertanya, Facebook kan bisa menciptakan uang karena teknologi yang memudahkan orang berhubungan melalui internet. Sementara kita tidak memiliki teknologi yang bisa melakukan itu. Begitu juga Google, WhatsApp,
Apple, IBM, BlackBerry, atau perusahaan-perusahaan yang bisa memproduksi alat-alat rumah tangga. Mereka punya pabrik, sementara kita tidak. Lalu, ada juga yang bisa menguasai berbagai bahasa di muka bumi. Maka pantas mereka dapatkan rezeki, sementara kita tidak menguasai bahasa. Bahkan, seorang karyawan bisa dapatkan rezeki karena mereka punya bos perusahaan yang menggaji mereka, sementara yang pengangguran tidak ada yang menggaji. Ingat ini, kita perlu perhatikan polanya. Itu semua datang belakangan. Teknologi datang belakangan, pabrik datang belakangan, perusahaan datang belakangan. Ada yang mendahului itu semua agar bisa datang. Semua dimulai dari kebahagiaan orang lain di sekitar kita. Ketika orang lain bahagia di sekitar kita, maka semua akan datang pada kita. Ide brilian, bantuan permodalan, mitra bisnis yang lebih memahami detail dari ide kita, peluang, momentum, keberuntungan, itu semua kita undang karena kita bahagiakan orang lain di sekitar kita. Maka mulailah bahagiakan orang lain. Mulai dari pusat kebahagiaan kita, yaitu orang tua kita, orang yang paling dekat dengan kita, yaitu suami atau istri, juga anak-anak kita. Makin meluas ke orang lain, dan kita sedang menuju proses magnet rezeki yang dahsyat. Tapi definisi ini tentu masih harus ditambah dengan definisi kedua, karena pemilik rezeki adalah Tuhan yang Maha Kaya, dan akan kita bahas pada video selanjutnya.